Baik, perkenalkan nama saya Clarita Beretai. Di sini saya akan membahas 4 materi yang telah dipelajari selama 7 pertemuan. Materi-materi apa saja yang telah dibahas? Yang pertama, hakikat manusia dan pengembangannya. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan. Yang ketiga, landasan dan asas pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, lingkungan pendidikan. Jadi di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu hakikat manusia dan pengembangannya. Di sini kita akan melihat pengertian dari manusia. Manusia yaitu makhluk yang memiliki akal dan merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia juga merupakan makhluk sosial karena saling membutuhkan satu sama lain. Di sini kita juga akan melihat pengertian dari hakikat manusia. Hakikat manusia yaitu makhluk yang memiliki tenaga dalam menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun wujud dari hakikat manusia antara lain kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, memiliki moral, tanggung jawab, kebebasan, hak dan kewajiban, dan yang terakhir kemampuan menghayati. Yang berikut, dimensi-dimensi manusia. Manusia memiliki 4 dimensi yang sudah dibawa sejak lahir, yaitu meliputi dimensi keindividuan, dimensi kesusilaan, dimensi kesosialan, dan dimensi keberagamaan. Yang berikut, upaya pengembangan manusia melalui pendidikan. Pengembangan manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dalam pengembangannya, manusia tidak hanya menjadi makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Adapun beberapa pengembangan manusia, di antaranya yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, di mana di sini manusia itu merupakan perseorangan atau pribadi. Yang berikut, yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Di sini manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia saling membutuhkan satu sama lain. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk etis. Di sini karena manusia sebagai makhluk etis, di sini artinya manusia dapat menghayati norma-norma dalam kehidupannya sebagai manusia dan memiliki hati nurani. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Di sini artinya manusia adalah makhluk yang memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Manusia disebut makhluk budaya karena manusia memiliki akal dan budi atau memiliki pikiran dan perasaan. Yang kelima, manusia sebagai makhluk religius. Tujuan dari pengembangan ini adalah terwujudnya manusia yang beriman dan manusia yang berperilaku sesuai norma-norma agama. Baik, sekian materi pertama yang telah saya bawakan. Berikut saya akan membahas materi yang kedua, yaitu unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan, baik itu arti etimologi, realis, dapat saya simpulkan, pengertian pendidikan merupakan pengetahuan pengembangan keterampilan seseorang, kebebasan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pada era yang serba canggih ini, pendidikan telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap individu. Secara sederhana, pendidikan dapat menjadi sarana individu supaya dapat terhindar dari kebodohan. Adapun pengertian berdasarkan fungsi yang tadi dijelaskan oleh teman-teman pada pertemuan waktu itu. Yang pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya. Di sini menurut saya, pendidikan dianggap sebagai tongkat estafet budaya. Sebagai contoh, diadakannya ekstrakurikuler tarian dari berbagai daerah agar bisa menyatukan kita. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Proses pembentukan pribadi berasal dari pendidikan, baik itu dari orang tua, lingkungan, maupun sekolah. Sebagai contoh, seorang anak yang sopan pasti sudah dididik dari keluarganya.
Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga. Artinya, pendidikan sebagai penyiapan tenaga, misalnya dengan pendidikan seseorang bisa meraih cita-citanya dan mendapatkan pekerjaan. Yang berikut, tujuan dari pendidikan sendiri menjadikan generasi-generasi baru sebagai bibit negara kita ke depannya. Proses pendidikan dalam setiap individu itu sama, menurut saya, karena melewati sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Akan tetapi ada juga yang tidak melanjutkan pendidikan. Proses pendidikan tidak selalu mulus di kalangan masyarakat. Misalnya anak-anak dari keluarga tidak mampu yang putus sekolah. Yang berikut, pendidikan sebagai suatu sistem. Hubungan internal dalam sistem pendidikan ditandai dengan adanya hubungan yang bersifat suksetif antara jenjang pendidikan. Hubungan internal ditandai dengan intoleransi dan independen antara sistem yang berada di luar sistem pendidikan. Yang berikut unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif antara peserta dan pendidik. Dan keempat, materi. Kelima, alat dan metode. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan. Sekian kesimpulan materi yang kedua. Dan sekarang saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan adalah dasar atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Landasan juga bisa disebut sebagai fondasi. Landasan pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dari pelaksanaan pendidikan sendiri. Indonesia memiliki landasan-landasan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, landasan religius. Seorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, landasan filosofis. Bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan hukum merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Yang keempat, landasan kultural. Landasan yang menekankan kepada nilai-nilai kebudayaan, yaitu suatu kultur budaya yang menjadi jati diri bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu. Yang kelima, landasan sosiologi. Landasan ini merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi di dalam suatu pendidikan. Landasan psikologis. Landasan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya serta gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia. Yang berikut saya akan membahas tentang asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir seseorang, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, asas tuturi Handayani. Selama ini kita hanya menyebutnya asas tuturi Handayani, tapi kita tidak mengerti arti dari asas tuturi Handayani itu apa. Tuturi Handayani itu artinya jika di belakang memberikan dorongan. Asas ini merupakan sistem among asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian Dr. Andus RMP Sotropartono dengan menambahkan dua semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungtulodo dan Ing Madio Mangunkurso. Ingarso artinya di depan memberikan contoh, Ing Madio artinya jika di tengah-tengah memberikan dukungan dan semangat. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru pada pemeran utama sebagai fasilitator dan motivator. Baik, saya akan melanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu lingkungan pendidikan. Di sini materinya singkat saja.
kita akan membahas lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga itu dia adalah tempat pertama seseorang untuk belajar. Dan lingkungan masyarakat itu yang biasa mempengaruhi perilaku kita, pergaulan kita. Dan juga lingkungan sekolah merupakan tempat kita untuk menimba ilmu secara formal. Yang berikut fungsi dari lingkungan pendidikan. Pendidikan dapat menjamin proses perkembangan kehidupan, membantu peserta didik untuk berinteraksi. Yang berikutnya, sebagai wahana yang sangat besar dalam proses perkembangan individu. Yang berikut sebagai pengatur tingkah laku umum. Dan yang terakhir, dengan adanya pendidikan, lingkungan pendidikan, peserta didik mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, sekolah mengadakan ekstrakurikuler. Itu merupakan suatu bentuk sekolah mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Lingkungan pendidikan mencakup tempat, kebudayaan yang diwariskan, dan yang terakhir kelompok hidup bersama, artinya lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa perkumpulan, dan lainnya. Peserta didik di sekolah berasal dari keluarga dengan latar belakang sosial budaya masing-masing. Sekolah mendapatkan tugas dan tanggung jawab pendidik oleh orang tua dan masyarakat. Sebab itu pendidikan di sekolah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan apresiasi keluarga dan masyarakat. Jadi di sini keluarga itu berperan sangat penting dalam pendidikan seorang anak. Di sini sekolah juga mengajak para orang tua untuk saling bekerja sama, mengapresiasikan para anak untuk terus selalu semangat bekerja. Sekalipun sekolah adalah tempat belajar yang formal, tapi sekolah tidak mampu memberikan keseluruhan kebutuhan bagi peserta didik lainnya. Juga belum tentu mampu menampung seluruh anak usia sekolah. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekian penjelasan 4 materi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk perhatian Pak. Terima kasih.